Nah, saat mengalami krisis inilah kita butuh bantuan orang-orang ini. Dan siapa sajakah mereka? Mereka orang yang dengan tulus membantu kita tanpa kita minta. Mereka yang selalu hadir dalam setiap suka dan duka. Dan mungkin orang-orang ini kadang-kadang sering kita lupakan, tapi mereka akan selalu ada di dalam tempat yang sama. Sebagai makhluk sosial, kita punya satu kebutuhan untuk selalu berada dalam lingkungan yang mendukung kita, selalu ada di dalam circle yang selalu berisi manusia-manusia lain yang mungkin akan membantu kita dalam tingkat kesulitan atau dalam satu situasi yang tidak mendukung. Teman-teman, di menganalisa kali ini, aku akan membahas tentang support system yang mungkin banyak banget di kolom komen kayak merasa, aku nggak punya orang yang mendukung nih mbak, aku ngerasa orang tuaku begini, aku ngerasa temanku begini. Sebenarnya apakah dalam hidup kita selalu butuh memiliki support system? Dan apa sih sebenarnya support system itu? Oke, aku mau nyapa dulu. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Well, ini udah masuk ke hampir akhir tahun. Tinggal berapa lama lagi nih ya kita akan menyegerakan selesai 2020 yang rasanya cepet banget, ya nggak sih? Dan kalau aku lihat 7 bulan ini memang 7 bulan yang paling berat di tahun-tahun yang selama ini aku anggap sebagai tahun yang mungkin paling cepet dan paling berat. Tapi sebenarnya kalau kita pikir-pikir, kenapa sih kita bisa bertahan sampai di bulan ini? Pasti ada sebuah tujuan. Dan dalam proses mencari tujuan, kita akan mendapatkan dukungan yang membuat kita mampu bertahan mencapai tujuan itu. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari sebenarnya support system. Jadi kalau aku boleh bahasakan lagi, support system merupakan relasi atau hubungan yang dapat mendorong seseorang ke keadaan yang lebih baik, mendukung. Dan support system ini juga akan sangat terasa manfaatnya saat kita sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja atau terpuruk. Nah, dalam krisis seseorang, biasanya tuh kita mengalami yang namanya demotivasi, kehilangan arah. Support system ini akan hadir untuk mengingatkan kita tentang kemana sih kita harus melanjutkan hidup kita dan arah yang akan kita tuju ke depannya. Kalau kita nggak punya support system, apa yang akan terjadi dalam hidup kita? Teman-teman, support system ini merupakan sesuatu yang mungkin bisa kita cari, tapi kalau kita pikir-pikir lagi gitu ya, kalau kita mau cari kemana yang mana? Karena aku ngerasa aku tuh nggak punya teman, nggak ada orang yang terdekat kita. Dalam proses penyembuhan dari luka masa lalu atau trauma, kadang-kadang itu bisa mempengaruhi fisik mental kita loh kalau kita tidak mendapatkan dukungan dari orang terdekat. Nah, saat mengalami krisis inilah kita butuh bantuan orang-orang ini. Dan siapa sajakah mereka? Mereka orang yang dengan tulus membantu kita tanpa kita minta. Mereka yang selalu hadir dalam setiap suka dan duka. Dan mungkin orang-orang ini kadang-kadang sering kita lupakan, tapi mereka akan selalu ada di dalam tempat yang sama. Dan menurutku pandemi ini tuh adalah cara kita melihat lagi siapa orang-orang yang berada dalam circle positif kita. Dan support system orang-orang yang positif inilah yang akan membuat kita merasa paling aman dan nyaman. Ibaratnya ini VVIP deh, ya kan? Jadi kita tidak perlu menjadi orang lain, kita tidak perlu merasa harus menutupi diri kita yang tidak ingin kita tunjukkan kepada siapapun. Dan kadang-kadang support system ini meskipun tidak semua dari keluarga, tapi aku rasa paling banyak ya dari keluarga sendiri gitu. Karena nggak pernah ada ikatan keluarga yang punya niat untuk tidak baik terhadap anggota keluarga yang lain. Kalau teman dekat gimana? Nah, mungkin inilah caranya kita untuk melihat lagi. Teman-teman bisa lihat episode yang cara berdamai sama diri sendiri. Itu udah kayaknya udah 1M lebih ya yang nonton ya. 1 juta viewers ini tuh menurutku sangat relate dengan kondisi yang waktu itu aku representasikan dengan circle 1, 2, dan 3. Teman-teman nonton lagi boleh loh. Nah, untuk kita melihat orang-orang yang dekat dengan kita, tapi ternyata dia adalah toxic. Kadang mungkin dulu di circle 1. Seiring berjalannya waktu, orang-orang ini bertumbuh dan kita punya kehidupan yang masing-masing berbeda. Kita punya ekspektasi untuk mendapatkan dukungan dari mereka, tapi ternyata mereka sudah menjadi toksik dan berada dalam circle 2 kita. Terus bagaimana yang harus kita lakukan nih teman-teman? Oke, inilah saatnya mungkin teman-teman bisa mencari bantuan profesional atau mungkin teman-teman bisa membuat circle baru. Be open mind, be open terhadap pertemanan baru. Dan menurut aku tuh sekarang zaman yang sangat membuat kita bisa dekat dengan semua hal gitu kan. Tapi hati-hati, jangan sampai kebablasan. Artinya coba lihat lagi circle terdekat kita.
Jangan-jangan saking kita fokus pengen membuat circle pertemanan baru, kita lupa orang-orang terdekat yang sebenarnya menjadi support atau significant others dalam kehidupan kita. So teman-teman, pandemi ini juga mengajarkanku terutama untuk punya waktu lebih banyak terkoneksi sama keluarga, terkoneksi kembali lebih dekat dengan sahabat-sahabat yang mungkin selama ini gak pernah ketemu. Dan inilah saatnya kita juga merefleksikan lagi apa tujuan kita, untuk siapa kita bekerja, untuk siapa kita melanjutkan setiap usaha dan upaya, dan kenapa kita punya alasan untuk bertahan dalam situasi yang hari ini tidak nyaman. Semoga pandemi ini akan segera berlalu dan kita akan mendapatkan support dari orang yang memang dekat dan sayang sama kita dengan tulus. Dan setelah pandemi ini aku rasa ini adalah momen yang pas untuk kita juga menjadi support system untuk orang terdekat kita. Jangan pernah berekspektasi bahwa kita akan selalu mendapatkan support, tapi kita lupa memberi support kepada orang yang kita sayangi. Terima kasih udah nonton Alsa Channel, dan tahu nggak sih support system aku salah satunya yang mendukung setiap minggu bikin konten. Yang selain di sini ada tim-tim aku, teman-teman subscribers juga menjadi matters dan juga sangat penting untuk kita bikin konten terus. Kalau kamu pengen kita ngebahas topik menarik apa yang sebenarnya sangat relate dengan kehidupan kamu, boleh banget untuk kasih komen di sini. Jangan lupa subscribe and like, terus share video ini sebanyak-banyaknya. Thank you. Assalamualaikum.